Tahukah Anda, setiap hari jika Anda pergi ke pasar atau supermarket, ada sayuran murah yang berada tepat di depan mata Anda. Sayuran-sayuran ini bisa dibeli hanya dengan beberapa ribu rupiah saja, namun faktanya sayuran ini memiliki khasiat luar biasa yang dapat menurunkan gula darah secara efektif, layaknya obat yang diberikan oleh alam. Dan justru sayuran-sayuran inilah yang menciptakan perubahan yang sangat penting. Banyak orang berpikir mereka harus minum obat diabetes seumur hidup, padahal sebenarnya dosisnya bisa dikurangi atau bahkan dihentikan sepenuhnya. Ini bukan omong kosong. Selama karier panjang saya telah melihat banyak sekali kasus di mana orang-orang berusia 50 tahun ke atas mengubah pola makan mereka dengan benar, lalu berhasil mengurangi dosis obat diabetes secara signifikan, bahkan mempertahankan gula darah yang stabil meski telah berhenti minum obat sepenuhnya. Halo, saya Dr. Agus Setiawan. Selamat datang di saluran Sehat Itu Menyenangkan. Saya adalah seorang ahli yang telah meneliti manajemen kesehatan lansia selama lebih dari 30 tahun baik di Indonesia maupun di luar negeri. Setelah meneliti dan mengamati ribuan pasien diabetes saya, menyadari sebuah fakta yang menyedihkan. Banyak orang tua yang hanya bergantung pada obat-obatan sambil mengabaikan harta karun alami yang ada di dapur mereka. Menurut penelitian ilmiah yang telah dipublikasikan secara resmi, hanya dengan mengonsumsi sayuran yang tepat, dengan cara yang benar, gula darah setelah makan bisa turun hingga 16%. Angka ini setara dengan efek beberapa obat diabetes. Yang lebih mengejutkan lagi, sayuran-sayuran ini dapat memperbaiki resistensi insulin. Inilah penyebab mendasar yang memperburuk diabetes. Namun mengapa banyak orang yang makan sayur setiap hari tapi gula darahnya tetap tinggi? Alasannya adalah karena mereka tidak tahu sayuran mana yang tepat atau tidak tahu cara memasak dan mengombinasikannya dengan benar. Ada sayuran yang jika dikupas kulitnya, nutrisi berharganya akan hilang, dan ada juga sayuran yang harus dimakan bersama makanan lain agar efeknya menjadi 2 kali lipat. Hari ini, dalam video ini saya akan memberitahu Anda tentang 4 sayuran emas yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di supermarket atau pasar manapun. Harganya hanya beberapa ribu rupiah, telah terbukti secara ilmiah dan sudah ratusan orang tua yang mempraktikannya serta melihat efek yang luar biasa. Sayuran-sayuran ini membantu menurunkan gula darah, mengurangi dosis obat, dan yang terpenting, membantu Anda menikmati masa tua yang sehat dan energik. Setelah menonton video ini sampai habis, segera pergi ke pasar, beli 4 sayuran yang akan saya perkenalkan, dan masaklah sesuai cara yang saya beritahukan. Maka Anda pun akan merasakan perubahan luar biasa secara langsung. Banyak orang yang sudah mempraktikkannya, dan mereka menyebut ini sebagai keajaiban yang diberikan alam. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol suka dan tombol subscribe berlangganan agar Anda tidak ketinggalan informasi bermanfaat berikutnya. Dan jika Anda merasa konten ini benar-benar membantu dan bernilai, silakan tinggalkan angka 7 di kolom komentar. Jika Anda belum setuju atau memiliki pendapat lain, Anda juga boleh meninggalkan angka 0. Umpan balik Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih baik. Sekarang sebelum membahas tentang 4 sayuran emas, saya ingin menyampaikan kebenaran tentang obat diabetes yang dipercaya dan diandalkan banyak orang setiap hari. Saat didiagnosis diabetes, apa reaksi pertama kebanyakan orang? Benar, bergantung sepenuhnya pada obat. Asalkan rajin minum obat resep dokter, pasti akan baik-baik saja. Begitu pikir mereka. Dan mereka percaya bahwa pil kecil itu akan menyembuhkan diabetes mereka. Namun saat ini juga, Anda harus mematahkan ilusi tersebut. Obat diabetes yang Anda minum setiap hari bukanlah obat penyembuh kuratif, itu hanyalah pereda gejala. Artinya, obat itu hanya menurunkan gula darah untuk sementara waktu, tetapi tidak menyelesaikan penyebab dasarnya. Saya jelaskan dengan contoh yang sangat mudah. Ketika Anda terkena flu dan demam tinggi hingga 39 atau 40 derajat, jika Anda minum obat penurun panas, apakah obat itu menyembuhkan flu-nya? Tidak. Itu hanya menurunkan panas untuk sementara. Virusnya masih ada di dalam tubuh, dan jika tidak istirahat dengan benar, demam akan naik lagi dan menjadi lebih parah. Obat diabetes juga persis sama. Ia hanya menurunkan gula darah sesaat, sementara akar masalahnya, pankreas yang melemah, resistensi insulin, perlemakan hati, dan peradangan kronis tetap ada dan perlahan memburuk.
Dan yang lebih menakutkan jika Anda terus menjalani pola makan dan gaya hidup lama dalam kondisi seperti ini, sambil hanya mengandalkan obat dosis, obat akan terus bertambah dan akhirnya Anda harus beralih ke suntikan insulin. Saya sudah melihat lingkaran setan kematian ini ribuan kali. Lalu, apa pengobatan yang sebenarnya? Saya katakan dengan tegas, mengubah gaya hidup, terutama mengubah pola makan. Inilah satu-satunya obat sejati yang dapat menghilangkan diabetes secara mendasar. Obat hanyalah solusi sementara untuk mengelola gejala dan tidak bisa menggantikan pola makan yang benar. Dan mengejutkannya, mengubah pola makan itu sangat sederhana. Sangat sederhana, sampai-sampai Anda mungkin bertanya-tanya mengapa baru tahu sekarang. Rahasianya ada pada urutan makan. Hanya dengan mengubah urutannya, gula darah akan turun secara nyata. Caranya begini, saat duduk di meja makan jangan makan nasi dulu, makanlah sayuran terlebih dahulu. Isilah perut Anda dengan lalapan bayam rebus atau tumis sayuran. Setelah itu makanlah protein dan lemak baik, seperti telur dadar, daging, ikan, atau tahu. Barulah setelah itu Anda makan nasi, artinya karbohidrat adalah yang terakhir. Mengapa urutan ini penting? Jika Anda makan sayur dulu, serat sayuran akan membuat lapisan penyangga di dalam lambung dan usus, sehingga gula dari nasi akan diserap secara perlahan. Protein dan lemak memberikan rasa kenyang, sehingga secara alami Anda akan makan nasi lebih sedikit. Hasilnya gula darah setelah makan akan naik secara perlahan, dan lonjakan gula darah yang berbahaya akan hilang. Cukup ubah urutan makan saja. Tidak perlu kelaparan, tidak perlu melewatkan makan, dan tidak perlu makan makanan asing. Hanya dengan begini, gula darah akan turun secara efektif, dosis obat berkurang, dan yang terpenting, Anda bisa melindungi pankreas Anda. Jangan jadikan diri Anda budak obat. Sekarang mari masuk ke topik utama hari ini. Salah satu makanan representatif yang menurunkan gula darah adalah akar gobo burdock root. Ini adalah sayuran akar yang oleh para ilmuwan disebut sebagai insulin alami. Sayangnya, sebagian besar pasien diabetes tidak memanfaatkan khasiat ini dengan benar. Mengapa akar gobo disebut demikian? Alasannya karena di dalam akar gobo terkandung komponen yang sangat berharga bernama inulin. Inulin adalah sejenis serat pangan larut air yang memiliki kemampuan bekerja layaknya insulin dalam tubuh kita. Saat Anda makan akar gobo serat khusus ini masuk ke lambung dan usus halus, lalu bertindak sebagai perisai agar gula dalam makanan tidak terserap terlalu cepat ke dalam darah. Tidak hanya itu, inulin juga menumbuhkan jutaan bakteri baik di dalam usus menurunkan resistensi insulin, yang artinya membantu sel-sel tubuh untuk lebih menurut pada perintah insulin. Ini bukan kata-kata saya saja. Para ilmuwan benar-benar telah melakukan penelitian serius. Mereka meminta orang-orang mengonsumsi 10 gram akar gobo setiap hari selama 3 minggu. Jumlahnya hanya sekitar sepotong kecil. Namun hasilnya mengejutkan. Dibandingkan dengan kelompok yang tidak makan akar gobo, kelompok yang memakannya mengalami penurunan gula darah setelah makan hingga 16%. Bayangkan, hanya dengan satu akar murah ini Anda bisa menurunkan gula darah sebanyak itu. Namun di sini ada fakta sangat penting yang tidak diketahui kebanyakan orang. Semua nutrisi berharga dari akar gobo, terutama serat yang menurunkan gula darah, semuanya terkonsentrasi di dalam kulitnya. Dalam 100 gram akar gobo, terdapat sekitar 3 gram serat berharga dan sebagian besarnya ada di lapisan kulit tipisnya. Namun banyak orang mengupas kulitnya dan membuangnya karena berpikir itu lebih bersih, padahal sebenarnya mereka membuang bagian yang paling berharga. Lalu bagaimana cara mudah mengonsumsi akar gobo beserta kulitnya? Tentu tidak mungkin dikunyah mentah-mentah, bukan? Saya akan beritahukan cara yang paling sederhana namun efektif, yaitu dengan meminumnya sebagai teh akar gobo. Cara membuatnya sangat mudah. Cuci bersih akar gobo dan biarkan kulitnya tetap ada. Lalu iris tipis kemudian sangrai goreng tanpa minyak di atas api kecil selama sekitar 5 menit hingga kering. Setelah itu, saat hendak membuat teh masukkan sekitar 7 gram akar gobo yang sudah disangrai ke dalam air mendidih dan rebus lagi dengan api kecil selama sekitar 10 menit. Selesai. Minum 1 atau 2 cangkir teh akar gobo sehari saja dalam beberapa minggu, Anda akan merasakan gula darah jauh lebih stabil. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan. Sebagus apapun akar gobo, tidak semua orang cocok.
Akar gobo mengandung banyak air dan kalium, jadi jika Anda memiliki masalah ginjal, sering diare atau usus yang lemah, sebaiknya jangan minum teh akar gobo terlalu banyak. Sesuatu yang baik pun harus dalam jumlah wajar. Sayuran bagus untuk diabetes yang bisa dibeli dengan mudah di supermarket adalah daun perila, sering juga disebut daun wijen di beberapa tempat, namun secara spesifik adalah daun dari tanaman perila. Tahukah Anda bahwa daun hijau yang biasa Anda makan sebagai pelengkap saat makan daging atau BBQ ini sebenarnya adalah bahan obat berharga yang tak kalah efektifnya dari obat barat dalam mengontrol gula darah? Benar, itu adalah daun perila, perila leaf. Namun sayangnya kebanyakan orang hanya menganggap daun perila sebagai sayuran pengharum hiasan makanan, memakan beberapa lembar, lalu membuang sisanya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di dalamnya tersembunyi harta karun nutrisi yang luar biasa. Lebih jelasnya, daun perila bukan sekadar sayuran pengharum. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa daun perila memiliki efek yang sangat kuat dalam mencegah dan mengontrol diabetes. Di dalam daun hijaunya terkandung vitamin K1 dan komponen langka bernama asam rosmarinat rosmarinic acid dalam jumlah melimpah. Dua komponen ini adalah antiinflamasi anti peradangan yang sangat kuat. Mengapa antiinflamasi penting bagi pasien diabetes? Alasannya adalah karena peradangan kronis merusak pankreas dan secara perlahan menghancurkan kemampuannya memproduksi insulin. Yang lebih menakjubkan, daun perila dapat membangunkan sel beta yang tertidur di dalam pankreas Anda agar kembali aktif dan membantu memproduksi insulin dengan lebih baik. Di saat yang sama, ia mengurangi peradangan pada pankreas dan hati, dua organ yang memegang peran paling penting dalam kontrol gula darah. Ini bukan sekadar teori. Tim peneliti dari salah satu universitas paling bergengsi, Universitas Nasional Seoul, melakukan penelitian selama 8 minggu. Hasilnya mengejutkan. Orang-orang yang rutin mengonsumsi ekstrak daun perila mengalami penurunan resistensi insulin rata-rata sebesar 18,4%. Apa arti angka 18,4% ini? Bayangkan tubuh Anda sebagai mobil dan insulin sebagai kuncinya. Jika terjadi resistensi insulin itu seperti lubang kuncinya berkarat, sehingga kunci tidak bisa berputar, akibatnya gula tidak bisa masuk ke dalam sel dan menumpuk di dalam darah. Namun penurunan resistensi insulin sebesar 18,4% berarti lubang kunci tersebut telah diberi pelumas sehingga kunci bisa bekerja dengan mulus. Secara sederhana, daun perila bertindak seperti konduktor yang membantu insulin dan sel bekerja secara harmonis dan efisien. Ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Jika gula darah tetap tinggi dalam waktu lama, darah Anda akan menjadi lengket dan keruh seperti sirup. Kondisi ini membuat pembuluh darah mudah tersumbat yang bisa memicu stroke atau serangan jantung. Namun klorofil yang terkandung dalam daun perila bekerja seperti pembersih alami yang luar biasa, membersihkan darah dan menurunkan kekentalannya, sehingga darah mengalir lebih lancar. Tentu banyak dari Anda mungkin berkata, "Dok, kalau makan daun perila saja rasanya hambar dan aromanya terlalu kuat, susah makannya." Ya, bisa jadi begitu. Karena itu, saya akan berikan satu resep emas. Makanlah daun perila bersama minyak perila atau minyak biji perila. Jika dimakan begini, aroma dan rasa makanan akan jauh lebih enak serta efek penurunan gula darahnya menjadi 2 kali lipat. Mengapa minyak perila sangat kaya akan asam lemak omega 3 dan asam linolenat yang merupakan nutrisi antiinflamasi utama dan pendukung kuat kontrol gula darah? Saat makan daun perila mentah, jika Anda menambahkan sedikit minyak perila, kedua komponen ini akan bersinergi dan memberikan efek yang jauh lebih kuat. Sekarang mari kita lihat sayuran ketiga. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa saat ke pasar atau supermarket, kebanyakan orang hanya memilih selada hijau? Banyak yang berpikir selada hijau saja sudah cukup dan sehat. Namun jujur saja, jika tujuan Anda adalah mengontrol gula darah Anda, melewatkan superfood yang sangat penting, yaitu selada merah. Mengapa saya begitu menekankan warna merah? Itu bukan hanya karena warnanya cantik. Warna merah pada selada adalah sinyal bahwa di dalamnya kaya akan dua komponen berharga, antosianin dan polifenol. Dua zat ini adalah antioksidan dan antiinflamasi terkuat di dunia tumbuhan. Di selada hijau kandungan zat ini sangat sedikit, tapi di selada merah kandungannya berkali-kali lipat lebih banyak.
terutama antosianin yang menghasilkan warna merah tersebut. Apa peran komponen ini? Tidak hanya mengurangi peradangan tubuh secara keseluruhan, tapi juga memainkan peran yang sangat penting bagi pasien diabetes, yaitu menekan peradangan di dinding bagian dalam pembuluh darah. Anda perlu tahu jika gula darah tinggi terus-menerus dinding pembuluh darah akan rusak dan meradang yang bisa berujung pada komplikasi berbahaya seperti stroke, serangan jantung, dan nekrosis kematian jaringan pada kaki. Namun jika rutin mengonsumsi selada merah komponen antiinflamasi yang kuat ini akan bekerja seperti tim penyelamat yang melindungi pembuluh darah dan memulihkan bagian yang rusak agar aliran darah lebih lancar. Tapi jangan pernah memasak atau menumis selada merah. Banyak orang suka sayuran rebus atau tumis, tapi memasukkan selada ke dalam air mendidih atau wajan panas adalah kesalahan besar. Jika terkena suhu tinggi antosianin dan polifenol yang seperti permata penurun gula darah itu akan hancur hampir seluruhnya. Saat itu selada merah hanya akan menjadi sayuran biasa. Jadi ingatlah, selada merah paling baik dimakan mentah. Sekarang Anda mungkin bertanya, lalu bagaimana cara memakannya agar paling enak dan efektif? Saya akan membagikan resep emas yang telah dipraktekkan bersama ratusan anggota komunitas kesehatan saya dengan hasil luar biasa. Saat menggunakan dressing saus salad, pilihlah yang berbasis cuka atau minyak zaitun. Hindari saus yang mengandung gula seperti mayones manis atau Thousand Island. Namun kombinasi terbaik yang ingin saya perkenalkan adalah selada merah plus telur rebus plus minyak perila. Ini adalah sarapan sempurna bagi pasien diabetes. Selada merah memberikan komponen antiinflamasi dan serat telur rebus memberikan protein berkualitas tinggi yang menstabilkan gula darah dan minyak perila, melengkapi dengan omega 3 dan asam lemak baik. Ketika ketiga bahan ini bertemu, jadilah makanan seimbang yang sempurna, enak, dan sangat baik untuk kontrol gula darah. Jika Anda rutin makan salad ini setiap pagi hanya dalam 2,3 minggu, Anda akan merasakan perubahan nyata pada kadar gula darah Anda. Sekarang saya akan mengungkap makanan terakhir, dan ini bisa dibilang sebagai senjata rahasia dalam perang melawan gula darah, yaitu kombinasi sempurna antara rumput laut miyok dan cuka. Terlihat sederhana, tapi kombinasi ini menciptakan keajaiban bagi pasien diabetes. Pertama, mari bicara tentang rumput laut. Saya dengan bangga menyebut rumput laut sebagai raja serat pangan. Mengapa julukan itu diberikan? Karena rumput laut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang ditemukan pada makanan lain. Jika rumput laut direndam air, ia akan mengembang hingga 20 kali lipat volumenya. Percayakah Anda? Sepotong kecil rumput laut kering saat masuk ke perut akan menjadi gumpalan yang 20 kali lebih besar. Poin mengejutkannya di sini adalah gumpalan rumput laut yang membesar ini akan bertahan di dalam lambung dan menjaga rasa kenyang jauh lebih lama dibanding makanan lain. Tapi yang lebih penting, rumput laut ini bertindak sebagai dinding perisai yang memperlambat kecepatan penyerapan gula dari makanan ke dalam darah. Artinya meskipun Anda makan karbohidrat seperti nasi atau roti, jika dimakan bersama rumput, laut gula darah tidak akan naik drastis melainkan naik secara perlahan dan aman. Tidak hanya itu, rumput laut kaya akan asam lemak omega 3. Lemak baik ini menurunkan trigliserida dalam darah, mengurangi peradangan, serta melindungi jantung dan pankreas. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan tahun 2017 muncul hasil yang mengejutkan. Orang-orang yang hanya rutin mengonsumsi rumput laut gula darah puasanya turun rata-rata 7 mg, DL dan sensitivitas insulin yaitu kemampuan menggunakan insulin secara efisien meningkat 10%. Namun, ada satu lagi resep rahasia emas yang ingin saya beritahukan. Jangan hanya makan rumput laut, makanlah bersama cuka. Jika keduanya bertemu, efeknya menjadi 2 kali lipat. Karena cuka memiliki peran luar biasa dalam mempercepat penyerapan kalsium yang ada di dalam rumput laut. Kalsium adalah mineral yang sangat penting bagi lansia. Tidak hanya itu, cuka memperlambat laju pencernaan dan menghambat penyerapan gula sehingga memberikan perlindungan ganda pada gula darah Anda. Saya berani katakan dengan percaya diri, kombinasi rumput laut dan cuka adalah obat diabetes alami sempurna yang diberikan oleh alam. Tidak ada kombinasi sayuran lain yang bisa menekan kenaikan gula darah sekuat dan semenyeluruh dua bahan ini. Selain 4 sayuran yang saya sebutkan di atas, mulai sekarang saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia yang menyebar diam-diam di antara orang-orang yang sukses menurunkan berat badan setelah usia 50 tahun.
Rahasianya adalah ini saat makan pisang, jika Anda menambahkan 1 sendok bahan khusus gula darah setelah makan bisa turun hingga 34%. Angka ini bahkan tidak bisa ditandingi oleh banyak obat-obatan. Tidak hanya itu, metode ini membantu menurunkan berat badan secara efektif tanpa rasa lapar. Terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Tapi ini adalah fakta yang terbukti secara ilmiah. Rahasianya ada di sini. Jika pisang dimakan bersama makanan tertentu, kecepatan pencernaan akan melambat secara nyata meski jumlah karbohidrat yang dimakan sama. Jadi rasa kenyang bertahan lama, keinginan ngemil berkurang, dan yang terpenting gula darah tidak melonjak tajam. Namun, sebelum masuk ke isinya, saya ingin bicara tentang kenyataan menyedihkan yang dialami banyak orang parubaya setiap hari. Pernahkah Anda merasa begini? Saya makan jauh lebih sedikit dari sebelumnya, tapi berat badan terus naik. Dulu diet itu mudah, tapi sekarang walau puasa dan olahraga berat badan tidak turun. Apakah Anda mengangguk? Inilah alasan mengapa Anda merasa semakin sulit menurunkan berat badan. Alasan mengapa Anda merasa itu mustahil. Bukan karena Anda lemah, bukan karena tekad Anda lemah, hanya karena tubuh Anda telah berubah. Jadi kita butuh metode baru yang lebih cocok. Karena itu yang ingin saya perkenalkan adalah metode diet pisang. Metode ini dirancang khusus untuk usia parubaya, sederhana, murah, dan memberikan efek luar biasa. Rahasia 1, makan pisang bersama Greek yogurt Yunani. Banyak orang takut makan pisang karena takut gula darah naik. Tapi jika pisang dimakan bersama Greek yogurt, ceritanya berubah total. Greek yogurt kaya protein dan tanpa tambahan gula. Jika dimakan bersama pisang gula, pisang akan dicerna perlahan sehingga gula darah naik dengan lembut tanpa lonjakan berbahaya. Selain itu, protein yogurt membuat kenyang lebih lama sehingga Anda bisa bertahan tanpa camilan sampai makan siang. Rahasia 2. Taburkan kacang-kacangan. Ini resep hebat yang tidak diketahui banyak orang. Kacang-kacangan seperti almond, walnut, atau kacang mete kaya akan lemak baik lemak tak jenuh dan protein nabati. Menaburkan segenggam kacang di atas yogur pisang tidak hanya membuat teksturnya renyah, tapi juga sangat membantu menstabilkan gula darah. Kadar gula darah menjadi lebih rendah, dan rasa kenyang bertahan 2 kali lebih lama dibanding hanya makan pisang saja. Rahasia 3, tambahkan oatmeal dan protein. Dok, bukannya tadi dilarang makan karbohidrat bersamaan? Benar, tapi oatmeal yang dimaksud di sini jumlahnya sangat sedikit, cukup sekitar 2,3 sendok makan saja. Makanlah bersama pisang, tapi wajib tambahkan protein seperti dada ayam atau telur rebus. Jika ketiga hal ini bertemu, karbohidrat dari oatmeal dan pisang, protein dari dada ayam, telur dan lemak baik dari kacang, akan menjadi makanan dengan keseimbangan sempurna. Ini membuat kenyang tahan lama, energi melimpah, dan gula darah stabil sepanjang pagi. Rahasia 4, taburkan bubuk kakao tanpa gula. Ini adalah jurus pamungkas yang sangat ingin saya perkenalkan. Tapi harus kakao murni tanpa gula unsweetened. Jika beli produk yang ada gulanya tidak ada gunanya. Kakao murni sangat kaya antioksidan sehingga mengurangi stres dan memperbaiki sirkulasi darah. Jika bertemu pisang, akan terjadi efek sinergi ganda yang menurunkan gula darah dan membantu diet. Lalu kapan dan seberapa banyak harus memakannya? Saya sarankan makan di pagi hari. Pagi adalah waktu terbaik menyerap energi. Pisang yang matang sempurna, kulit berbintik coklat, makanlah setengah saja. Pisang yang kurang matang gulanya, lebih sedikit boleh sampai 1 buah. Jangan pernah makan lebih dari 1 buah sehari. Gula dan kalorinya akan berlebihan, gula darah melonjak dan menghambat efek diet. Sekarang pasti Anda bertanya, Dok, bolehkah semua bahan tadi, pisang, Greek yogurt, kacang, kakao, oatmeal dimakan sekaligus? Jawaban saya, ya. Dan justru metode itulah yang saya rekomendasikan. Bayangkan, semangkuk sarapan penuh warna. Greek yogurt putih yang lembut sebagai dasar, taburkan 2,3 sendok oatmeal, di atasnya irisan setengah pisang, lalu segenggam kacang-kacangan, dan terakhir taburkan sedikit bubuk kakao tanpa gula. Inilah sarapan sempurna untuk penurunan berat badan, kontrol gula darah, dan hari yang penuh energi. Hadirin sekalian, tadi saya sudah memperkenalkan makanan-makanan baik, penurun gula darah, para ksatria gula darah.
Sekarang saya harus memperingatkan Anda tentang 4 jenis makanan yang harus diwaspadai. Saya selalu berkata dengan tegas kepada pasien diabetes mengenai makanan-makanan ini, jangan pernah beli, jangan pernah makan. Ini bukan lelucon. Ini adalah peringatan tulus dari seorang dokter yang melihat langsung hasil tragis yang dialami banyak pasien karena makanan-makanan ini. Makanan pertama adalah minuman manis bergula. Banyak dari Anda mungkin berpikir, itu sudah jelas. Semua orang tahu cola atau soda itu tidak baik. Tapi sayangnya setiap kali saya ke supermarket, saya melihat ratusan orang terutama parubaya dan lansia yang trolinya penuh dengan cola, minuman bersoda, dan kopi kalengan yang syarat gula. Saat saya tanya alasannya, mereka bilang, cuma seteguk sesekali, tidak apa-apa, atau minum pas haus saja, atau buat cucu. Namun, dalam minuman manis tidak ada istilah sesekali atau sedikit. Ini adalah makanan paling berbahaya dan menakutkan bagi pasien diabetes. Mengapa saya bicara seserius ini? Karena ada bukti ilmiah yang jelas. Saya melacak data gula darah ribuan anggota komunitas kesehatan saya menggunakan alat ukur real-time 24 jam. Hasilnya saya menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Tidak ada makanan, sungguh tidak ada makanan apapun yang menaikkan gula darah seledakan minuman manis. Hanya dengan satu kaleng cola dalam 15,20 menit gula darah bisa meroket dari 120 menjadi 250 bahkan 300. Ini adalah tingkat yang membahayakan nyawa. Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul, salah satu institusi penelitian medis paling bergengsi, melakukan penelitian selama bertahun-tahun. Hasilnya membuat merinding. Orang yang minum minuman manis hanya 3 kali seminggu memiliki lemak visceral lemak perut dalam 5 kali lebih banyak dibanding yang tidak. Apa itu lemak visceral? Itu adalah lemak paling berbahaya yang menumpuk membungkus hati, pankreas, dan jantung yang menjadi biang kerok diabetes tipe 2, perlemakan hati, dan penyakit kardiovaskular. Mari saya tunjukkan betapa mengerikannya angka itu dengan contoh nyata. Dalam satu kaleng cola 330 ml yang biasa ada di supermarket terkandung sekitar 27 hingga 30 gram gula. Ini setara dengan 9 buah gula batu. Bisakah Anda bayangkan? Minum satu kaleng cola sama dengan memasukkan 9 butir gula batu sekaligus ke mulut dan menelannya. Lebih mengerikan lagi adalah ini. Jika Anda makan gula dalam bentuk padat, setidaknya Anda mengunyah bercampur air liur dan dicerna perlahan. Tapi gula dalam bentuk cair tidak begitu. Begitu diminum, ia diserap usus dengan kecepatan luar biasa dan membanjiri darah seperti banjir bandang. Maka pankreas Anda akan kaget dan dengan putus asa mengeluarkan insulin dalam jumlah yang sangat besar secara tiba-tiba. Dalam proses ini, pankreas disiksa dan akhirnya kelelahan. Namun ada satu lagi musuh terselubung yang ingin saya peringatkan secara khusus, yaitu jus buah. Banyak orang berkata, saya tidak minum cola, saya cuma minum jus jeruk atau jus anggur, kan buah jadi sehat. Sangat berbahaya. Ini adalah salah satu kesalahpahaman terburuk. Pernahkah Anda membeli jus buah mahal dalam botol cantik untuk oleh-oleh? Atau saat bertamu, botol besar, berkilau label, bergambar buah segar? Terlihat sehat bukan? Tapi coba sekali saja baca tabel nilai gizi di belakangnya. Anda mungkin akan syok, kandungan gulanya tidak beda jauh dengan cola. Bahkan ada produk yang gulanya lebih banyak. Jadi jangan tertipu dengan kata-kata 100% jus buah alami atau sari buah alami. Begitu dijadikan jus, seratnya hilang, dan yang tersisa hanyalah gula murni. Anda sedang menuangkan racun ke tubuh Anda dan keluarga. Sekarang mari lihat makanan berbahaya berikutnya. Banyak orang salah mengira ini camilan sehat, yaitu buah kering. Setiap kali pasien di ruang praktik saya makan kismis keripik mangga atau keripik pisang dada, saya rasanya sesak. Mereka bilang, "Dok, ini kan buah, bukan permen." Tapi kenyataannya sangat kejam. Buah kering puluhan kali lebih berbahaya daripada buah segar. Mengapa saya bisa menyimpulkan sekeras ini? Saya jelaskan dengan contoh ilmiah yang tak akan Anda lupa. Contohnya anggur. Dalam satu cangkir anggur segar sekitar 150 gram, terdapat sekitar 27,30 gram gula. Itu sudah lumayan banyak. Tapi fakta yang benar-benar mengejutkan adalah dalam satu cangkir kismis anggur kering dengan volume yang sama terkandung hingga 110 gram gula.
hampir 4 kali lipat lebih banyak. Apakah Anda melihat perbedaan yang sangat besar ini? Karena dalam proses pengeringan air menghilang dan gula terkonsentrasi dalam volume yang sangat kecil, Anda seperti sedang memakan pil gula murni. Setiap butir kecil kismis yang masuk ke mulut mengandung gula dalam jumlah yang tak terbayangkan. Dan yang lebih buruk, buah kering seperti kismis mangga kering atau pisang kering sangat mudah dimakan terus-menerus tanpa sadar. Makan segenggam lalu segenggam lagi sambil nonton TV atau ngobrol. Akibatnya tanpa sadar Anda memasukkan gula dalam jumlah fantastis ke dalam tubuh. Saya katakan terus terang, tidak ada makanan yang memicu bom gula darah secepat dan sekuat buah kering. Jadi jika Anda tidak ingin gula darah meroket, jika Anda tidak ingin pankreas, Anda disiksa sampai lelah, tolong berhenti makan buah kering sepenuhnya. Ini bukan camilan sehat seperti yang Anda pikirkan, melainkan musuh berbahaya yang menyamar dengan rapi. Sekarang, makanan ketiga. Makanan yang dimakan banyak orang, terutama orang sibuk setiap pagi tanpa pikir panjang, padahal sebenarnya sedang merusak kesehatan mereka perlahan-lahan. Itu adalah sereal sarapan. Setiap pagi, banyak orang menuang sereal ke mangkuk, menyiram susu, lalu makan buru-buru dan berangkat kerja. Mereka pikir ini sarapan cepat dan praktis. Lagi pula, kelihatannya bergizi. Tapi kebenaran yang kejam adalah Anda sedang membuka hari dengan badai gula darah yang mengerikan. Sebagian besar sereal di pasaran mengandung gula tambahan dalam jumlah besar. Yang terburuk saat disiram susu gula dari sereal larut ke dalam susu, membuat mangkuk Anda berubah menjadi air gula. Ingat kebiasaan masa kecil meminum sisa susu setelah sereal habis. Itu adalah momen di mana Anda meminum semangkuk penuh gula. Apa akibatnya? Sejak pagi, gula darah melonjak dan pankreas sudah kelebihan beban sejak awal hari. Lalu, sekitar jam 10 atau 11 pagi, saat insulin bekerja berlebihan dan gula darah anjlok hipoglikemia reaktif, Anda akan merasa sangat lelah, pusing, mengantuk, dan sangat ingin makan yang manis-manis. Ini adalah lingkaran setan, semakin banyak makan gula, semakin kuat keinginan makan gula. Belakangan ini banyak sereal zero sugar atau tanpa gula. Banyak yang senang mengira menemukan solusi emas. Tapi tolong jadilah cerdas. Produk seperti ini mungkin tidak ditambah gula pasir, tapi tetap merupakan gumpalan karbohidrat olahan. Di dalam tubuh itu akhirnya berubah jadi gula dan menaikkan gula darah sama cepatnya. Dan jangan lupakan camilan yang tak kalah berbahaya dari sereal, kerupuk cracker, keripik beras, keripik kentang, dan sejenisnya. Mengapa camilan ini sangat berbahaya? Karena ini adalah bom 3 lapis. Pertama gula, kedua karbohidrat olahan, ketiga lemak jahat, lemak jenuh, dan lemak trans. Jika ketiga ini bersatu, jadilah kombinasi terburuk penghancur pankreas. Terlebih lagi kebanyakan camilan rasanya sangat asin. Kandungan natriumnya terlalu tinggi sehingga tidak hanya menaikkan tekanan darah tapi juga membuat ketagihan dan susah berhenti. Karena itu bagi pasien, diabetes camilan kemasan adalah musuh nomor 1, harus segera dihentikan. Terakhir, saya akan bicara tentang makanan yang dipercaya sebagai resep sehat oleh banyak orang parubaya. Makanan cair, berbasis biji-bijian, minuman serbuk, dan jus sayur buah. Bagian ini sungguh menyedihkan hati saya, tapi harus saya sampaikan. Karena banyak dari Anda meminum ini setiap hari dengan keyakinan sedang menjaga kesehatan. Banyak orang tua berpikir minuman ini terbuat dari biji-bijian utuh, oat, beras merah, kedelai hitam, dele. Sudah digiling halus jadi mudah dicerna, pasti sehat kan? Bahkan ada anggota komunitas kesehatan saya yang dengan bangga bilang, "Dok, saya minum minuman serbuk biji-bijian setiap pagi. Saya menjaga kesehatan dengan baik kan?" Mendengar itu saya sangat kaget dan langsung berkata, "Sama sekali tidak. Anda sedang merusak kesehatan Anda sendiri." Alasan saya bereaksi sekeras itu adalah karena minuman serbuk ini sebenarnya adalah bom gula darah yang menyamar dengan canggih. Dengarkan ini. Saat biji-bijian masih utuh, kita harus mengunyahnya dan kulit serta seratnya membuat pencernaan menjadi lambat sehingga gula dilepaskan perlahan. Namun jika biji-bijian digiling halus menjadi bubuk lalu diseduh air, mekanisme perlindungan alami ini hancur total. Dalam kondisi ini pati dalam biji-bijian sudah dalam kondisi tercerna sebagian, jadi begitu masuk tubuh langsung diserap seketika. Kecepatannya hampir sama dengan minum cola. Mengejutkan bukan, meskipun tidak ditambah gula pasir, kandungan karbohidrat dalam bubuk biji-bijian itu langsung berubah jadi gula dan membanjiri darah.
Itulah sebabnya terjadi lonjakan gula darah yang mengerikan. Dan satu lagi yang wajib saya peringatkan, green juice, jus sayur. Namanya terdengar sehat, bukan jus kale, jus beet, wortel apel, jus buah segar. Minuman berwarna hijau dan oranye yang berkilau itu terlihat mewah dan bergizi. Banyak orang menghabiskan puluhan ribu rupiah setiap hari demi minuman ini, percaya mereka sedang detox. Tapi saya harus memecahkan ilusi ini. Jika sayur dan buah dimasukkan blender dan dihancurkan jadi cairan Anda, tanpa sadar telah menghancurkan struktur serat alaminya secara total. Serat adalah penjaga yang memperlambat penyerapan gula, tapi serat itu tercapik-capik dan kehilangan fungsinya. Apa yang tersisa air gula yang hanya menyisakan gula buah dan sayur. Itu akan mengalir langsung ke dalam darah Anda. Hasilnya jelas, baik minum jus kale atau jus campuran mahal gula darah, akhirnya akan melonjak layaknya minum soda. Anda hanya membuang uang dan waktu sekaligus menyakiti diri sendiri. Saya tahu tidak mudah meninggalkan semua ini, apalagi jika sudah jadi kebiasaan lama. Tapi sebagai dokter dan sebagai orang yang peduli pada kesehatan Anda, saya katakan dengan jelas, jika Anda terus mengonsumsi keempat jenis makanan ini, segala usaha manajemen diabetes Anda akan sia-sia. Sebanyak apapun obat yang diminum tidak akan bisa menutupi kerusakan yang disebabkan makanan-makanan ini. Jadi, mulai besok atau bahkan mulai hari ini saat ke supermarket, jauhi keempat makanan ini sepenuhnya. Jangan dilihat, jangan dibeli, jangan dimasukkan ke keranjang belanja. Gantilah dengan makanan baik yang saya perkenalkan tadi, akar gobo, daun perilas, lada merah, dan rumput laut. Hadirin sekalian, tadi saya sudah bicara tentang pola makan faktor terpenting dalam manajemen diabetes. Sekarang saya akan mengungkap 3 kebiasaan emas. Kebiasaan ini sangat sederhana, tidak butuh biaya sepeser pun, tapi punya kekuatan luar biasa dalam mengontrol gula darah. Banyak yang mungkin berpikir, ya ampun, apa saya bisa ingat dan melakukan semua itu? Seharian harus mikir makan apa, hindari apa, jam minum obat terlalu rumit. Saya sangat mengerti perasaan itu. Karena itu 3 kebiasaan yang akan saya sampaikan ini adalah hal yang sangat mudah bisa dilakukan secara alami dalam keseharian hampir tanpa usaha. Tapi jangan tertipu dengan kesederhanaannya. Di balik kelihatannya yang sepele tersembunyi prinsip ilmiah yang sangat kuat yang bisa mengubah total kadar gula darah Anda. Jadi tolong dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan mulai sekarang. Ini bisa jadi kunci emas bagi Anda untuk mengurangi obat atau bahkan berhenti obat sepenuhnya. Kebiasaan 1 berdiri. Setiap 30 menit terlihat terlalu sederhana, tapi saya beritahu Anda, ini adalah kebiasaan yang diabaikan oleh 99% pasien diabetes, dan itulah alasan mengapa gula darah mereka terus naik turun. Saya tidak menyuruh Anda olahraga berat, tidak menyuruh lari atau naik sepeda. Sama sekali tidak. Yang saya minta hanya satu hal sangat sederhana. Setiap 30 menit sekali, bangunlah, regangkan tubuh, dan berjalanlah beberapa langkah. Benar-benar sederhana, tapi kenapa begitu penting saya jelaskan. Jika duduk terlalu lama saat nonton TV, baca koran, atau ngobrol, sirkulasi darah dalam tubuh melambat, gula darah tidak tersalurkan dengan baik ke sel, dan karena otot tidak bergerak, gula tidak terbakar. Akhirnya, gula darah tetap tinggi. Namun jika Anda bangun dan meregangkan badan, serta jalan sebentar saja, jantung berdetak sedikit, lebih cepat sirkulasi darah jadi lancar, dan otot terbangun untuk mulai menggunakan gula sebagai energi. Hanya dalam beberapa menit, gula darah bisa turun secara nyata. Tentu Anda mungkin berkata, "Dok, saya sering lupa." Gimana caranya ingat tiap 30 menit? Jangan khawatir, ada tip kecil agar tidak lupa. Pertama, minumlah air setiap kali bangun. Bagus untuk minum air setiap 30 menit. Sambil ambil air, lihatlah keluar jendela sebentar untuk mengistirahatkan pikiran. Kedua, saat sikat gigi jangan duduk, tapi berdirilah. Ketiga, saat terima telepon jangan cuma duduk, tapi berdiri dan jalanlah sambil bicara. Kebiasaan kecil ini akan membuat tubuh Anda alami sering bangkit. Ada bukti nyata. Salah satu anggota komunitas saya, hanya dengan mempraktikkan kebiasaan berdiri tiap 30 menit selama sebulan, gula darah puasanya turun dari 110 menjadi 100. Tanpa menambah obat. Anda bisa rasakan kekuatan luar biasa dari kebiasaan sederhana ini kan? Kebiasaan 2 latihan otot. Sekarang saya akan sampaikan kebenaran yang tidak suka didengar banyak orang tapi wajib diketahui.
Saat muda kita latihan otot agar badan bagus, tapi saat tua kita harus latihan otot untuk bertahan hidup. Ini bukan berlebihan. Otot adalah gudang penyimpanan gula terbesar di tubuh kita. Semakin banyak otot, semakin baik tubuh menyerap dan membakar gula. Tapi masalahnya, jika tidak olahraga, setelah usia 30 otot menyusut setiap tahun. Jika otot berkurang, kemampuan kontrol gula darah juga ikut turun. Inilah salah satu alasan makin tua makin mudah kena diabetes. Mungkin ada yang kaget mendengar ini. Ya ampun, apa saya harus ke gym angkat barbel berat? Tidak, sama sekali tidak. Yang saya sarankan adalah latihan sangat sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Latihan 1, jika sedang nonton video ini, coba langsung berdiri dan lakukan squat 5 kali saja. Jongkok, lalu berdiri, ulangi 5 kali. Anda akan sedikit ngos-ngosan, itu bukti Anda sedang menggunakan otot paha. Paha adalah otot terbesar di tubuh, jadi jika otot ini bergerak, ia akan membakar gula dalam jumlah besar. Latihan 2. Bagi yang lututnya lemah, sandarkan punggung ke dinding, tekuk lutut 90 derajat seolah duduk di kursi tak terlihat, tahan 20 detik, lalu berdiri. Latihan ini menguatkan otot tanpa membebani lutut. Latihan 3. Cara paling sederhana tapi efektif. Gunakan tangga daripada lift atau eskalator. Di kantor, di rumah, di stasiun jika memungkinkan pilih tangga, naik 2,3 lantai sehari saja, sudah jadi latihan paha yang hebat. Tapi ingat, bagi yang lututnya lemah, hindari saat turun tangga. Itu membebani lutut. Kebiasaan 3 makan perlahan dan kunyah sampai halus. Kebiasaan terakhir agak klasik tapi efeknya benar-benar dahsyat, yaitu luangkan waktu minimal 20 menit untuk 1 kali makan dan kunyah minimal 15 kali setiap suapan. Saudara-saudara, walau makan nasi sepiring yang sama, perbedaan gula darah antara makan cepat dan makan lambat sangatlah besar. Alasannya sederhana. Jika makan cepat, makanan masuk ke lambung hampir tanpa dikunyah. Dalam kondisi belum cukup dicerna, gula akan mengalir deras ke dalam darah dengan kecepatan tinggi. Namun jika makan pelan dan dikunyah baik-baik, mulut sebagai gerbang pertama sudah mulai mencerna. Makanan hancur lembut bercampur air liur, pencernaan dimulai dari mulut. Saat turun ke lambung, pencernaan berjalan pelan dan gula dilepaskan secara perlahan, lembut dan aman. Jadi mulai hari ini, buanglah kebiasaan makan. Buru-buru kebiasaan makan sambil nonton TV atau main HP. Fokuslah pada makanan kunyah pelan-pelan setiap suapan dan rasakan rasanya. Dan investasikan minimal 20 menit untuk makan. Hanya dengan mengubah satu kebiasaan kecil ini saja, gula darah Anda akan jauh lebih stabil. 3 kebiasaan ini, berdiri tiap 30 menit, latihan otot sederhana, dan makan pelan dengan dikunyah halus. Ketiga hal ini, walau sederhana, adalah 3 pilar kokoh yang membantu Anda mengontrol gula darah secara efektif. Mulailah hari ini juga. Hadirin yang saya kasihi, hari ini kita telah menempuh perjalanan yang sangat berharga bersama-sama, mulai dari 4 sayuran emas penurun gula darah, akar gobo, daun perila, selada merah, rumput laut, makanan pembunuh yang harus dihindari, rahasia menurunkan berat badan dengan pisang dan oatmeal, cerdas hingga 3 kebiasaan emas tanpa biaya, sepeser pun. Informasi hari ini sangat banyak, mungkin terasa agak berat, tapi jangan khawatir, tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dari satu perubahan kecil saja. Misalnya, nanti malam coba beli seikat daun perila untuk dimakan, atau ubah sedikit urutan makan, atau sekadar coba berdiri dan meregangkan badan tiap 30 menit. Berawal dari satu langkah sangat kecil, Anda perlahan bisa membangun gaya hidup sehat. Dan percayalah, hanya dalam beberapa minggu Anda akan merasakan sendiri perubahan nyata pada kadar gula darah Anda. Jika video hari ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada keluarga teman, terutama mereka yang sedang berjuang dengan masalah gula darah. Jangan lupa subscribe saluran ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video kesehatan berikutnya. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat Anda. Perubahan apa yang akan Anda mulai? Apakah Anda punya pertanyaan tentang manajemen gula darah? Saya akan membaca semua komentar dan berusaha menjawab semuanya sebisa mungkin. Sebagai dokter yang telah bekerja lebih dari 20 tahun dan menyaksikan ribuan pasien diabetes, mengurangi obat dan memulihkan kesehatan, saya yakin Anda juga bisa. Diabetes bukanlah vonis mati.
melainkan kesempatan bagi Anda untuk memulihkan kesehatan dan hidup lebih lama serta lebih bahagia. Akhir kata, terima kasih yang tulus kepada Anda semua yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu, penuh kebahagiaan, gula darah stabil, serta menikmati masa tua yang damai dan gembira. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal. Dan ingatlah selalu kesehatan adalah aset yang paling berharga. Jagalah setiap hari